Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan. Oke, jumpa lagi dengan saya Bimanyu. Di malam ini ya sedikit tutorial penjelasan pengoperasian solder T210AB yang 3 channel ya, yang 3 channel. Ya, oke. Jadi besok yang saya promo itu model ini dengan penyimpanan 3 channel, penyimpanan 1, 2, 3 ya. 3 channel atau 3 penyimpanan suhu bisa jenengan atur masing-masing. Nah, sebelum saya jelasin sampai ke sini bahwa saya menggunakan gagang DIY atau gagang produk lokal ya. Kenapa saya pakai produk lokal? Karena kalau saya menggunakan gagang original ya, original OSS punya T210 seperti ini gagang original OSS ya. Ini hanya bisa digunakan di bobok pabrikan mas. Kenapa? Karena colokan ini itu hanya cocok untuk yang solder-solder yang pabrikan, yang harga 700, 800, 1 juta, 2 juta ya. Nah, karena colokannya tidak sama, supaya saya bisa menggunakan gagang ini, saya kan harus merubah colokan ini dulu. Colokan ini harus saya rubah supaya PNP dengan female dan female-nya ya. Jadi yang sudah saya rubah itu kayak gini mas. Ini yang saya sudah rubah. Bawaan pabrikan ini saya copot, saya buang, nggak dipakai. Kemudian saya menggunakan colokannya punya T12. Kenapa? Karena dulu kan saya memproduksi T12. Kalau saya banyak ragam colokan, artinya misalkan saya pakai colokan sama-sama GE12, mungkin pakai yang 4 atau pakai yang 3. Nanti kebanyakan barang yang saya beli kebanyakan. Jadi ini saya rubah punyanya T12. Tapi ini nggak bisa dicolok ke solder T12. Ini hanya bisa dicolok di solder T210-nya AB. Biarpun ini sama-sama GX12 atau sama-sama punyanya T12, tapi ini programnya punya T210. Ya, programnya punya T210. Jadi ini colokan T12 tapi saya pasang di T210. Ini sudah bisa, saya colokkan ke sini bisa. Jalurnya juga sudah saya rubah. Ya, jalurnya sudah saya rubah sesuai dengan T210 punya AB. Nah, ini udah bisa, Mas. Tapi kalau jenengan punya T12 terus dicolok ke T210, nggak iso. Ya, nggak bisa. Soalnya T12 itu sistemnya 24 volt, sedangkan T210 ini bermain di 3 sampai 5 volt. Ya, paham ya? Kenapa? Mas Abi, aku punya gagang kayak gini, boku rusak, bisakah ini tak pasang di boxnya AB? Bisa. Tetapi ini harus dibuang, diganti colokan punya T12. Nanti jalurnya 451 ya. Jalurnya 451. 4 itu tegangan negatifnya heater, 5 itu tegangan positifnya heater, 1 untuk slip grounding. Ya. Masalah gagang sudah oke ya, paham? Nah, karena terkadang gagang original kayak gini itu enggak banyak stok, sedangkan saya produksinya kan banyak nih. Ya toh? Di online pun yang sudah pernah nyediain saya 100 pieces gagang seperti ini habis, Mas. Saya sudah keluar T210 mungkin
300 sampai 500 box sudah keluar. Ongle waktu itu, bos Ongle Mr. Kasno tuh nyediain saya cuma 100. Nah, setelah 100 saya harus gimana? Nunggu 3-4 bulan lagi nggak mungkin. Nunggu online nyediain lagi nggak mungkin. Karena saya harus produksi terus. Nggak mungkin kita menunda makan toh. Nggak mungkin juga anak-anak AB kerja tanpa digaji toh. Nah, dari situ karena bos Ongle belum nyediain saya gagang kayak gini, kenalah saya dengan produsen Indonesia UMKM. Nah, justru saya UMKM itu seneng, aku senengnya apa toh? Sama-sama berbagi rezeki, sama maker Indonesia. Ya, akhirnya saya ketemu sama Mas Yudi dari Jakarta. Dia membuat gagang ini mirip punyanya yang mahal-mahal tuh ya, Pak Sugon atau apa itu ya, mirip. Cuman ini DIY, ya DIY. Dan dari awal itu mungkin sudah ada 300 lebih mungkin ya, 200-300 lebih gagang yang dibuat Mas Yudi. Dan itu pun saya evaluasi supaya diperbaiki. Orang itu tidak akan bisa memperbaiki kalau tidak ada komplainan, tidak ada masukan gitu kan. Dan Mas Yudinya juga welcome, Mas kalau kurang apa tolong saya diinfo ya. Karena selama ini ya bukan apa ya, penjualannya lebih banyak ke AB dibanding dijual sendiri gitu ya. Akhirnya tak rangkul, Mas. Aku kira enak UMKM yang memang bisa tak rangkul ya tak rangkul ya. Ini datang lagi 30 pieces dan saya nggak ada lagi yang gagang kayak gini. Sementara saya nggak ada. Ini hanya stok lama, sisa mungkin beberapa, mungkin nggak ada 5 kak ya. Saya pakai yang ini. Ya, ini buatan lokal, saya berbagi dengan Mas Yudi dari Jakarta, dibuatin ya. Oke. Ini sudah PNP, tapi diganti sama Mas Yudi dengan colokannya T12. Dan saya sudah bilang 451 ya Mas, jalur yang digunakan 451 aja. 4 itu negatif, 5 itu positif, kemudian satunya untuk ground. Nah, 451 kalau di mata solder saya pakai USS ya, 451 yang dipakai. Yang di sini itu jalur nomor 1 yang di sebelah sini ya, berarti nomor 1 untuk slip. Yang di sini jalur nomor 4 untuk negatif. Yang di sini jalur nomor 5 untuk positif. Jadi lek jenengan misalkan mau ngebongkar, Mas gagangku kok enek masalah yo, kadang konek kadang enggak. Mungkin apa saudarane ning kene, di sini ada PCB ya. Di sini ada PCB. Sama kayak Mas siapa tadi, Mas Alvin apa siapa dia? Saudarane di sini copot kabel. Akhirnya nggak panas. Dicek ini masih normal, masih nyambung, tidak OL ya. Lalu ini ditarik Mas pakai tang cucut. Tang cucut ngerti ya? Tang sing lincip ditarik, jerep kene, ditarik keluar. Nanti di situ jenengan lihat saudaranya lepas atau enggak. Tentu saja berarti kan sudah tahu kalau ini tadi saya sampaikan 541, berarti pada saat dengan tancepin gitu coba di AVO apakah ada jalur yang putus ya. 5 paling bawah current positif, 4 itu negatif tengah, ground 1. Nah, untuk memastikan misalnya kalau di AVO belum percaya bahwa ini putus atau enggak, jenengan kasih tegangan 1 volt aja. Cukup 1 volt ya, cukup 1 volt. Terus ya 1 volt, positifnya taruh di pinggir sini, negatifnya taruh di sini, 1 volt aja. Jenengan rasakan di sini ada anget enggak. Kalau misalnya di sini enggak ada anget, enggak ada ampere naik, berarti putus. Jadi mata solder ini bisa dicek dengan tegangan, tapi jangan besar-besar. Kalau besar-besar putus malah. 1 volt aja. 1 volt kasih di sini plus, kemudian di sebelah sininya min ya. Lalu jangan coba di pinggir jalan itu ada sepeda motor terus suaranya breng nejan ning kuping loro tenan Mas. Dia ada sisi positifnya, tinggal di pinggir jalan, ada sisi negatifnya kadang nggak bisa tenang, tidur itu. Tapi dinikmati aja lah ya, karena yang didapat ya di sini ya, mau gimana lagi ya. Oke, jadi kasih tegangan 1 volt untuk ngetes ini anget enggak ngeretok. Sampai di sini sudah pasti paham ya. Oke. Nah, ini kita tancepin Mas.
Lek sampean nancepin anggang-anggang nggak terlalu rapet, nanti yo nggak connect. Kalau pakai tangan nggak bisa rapet, ya pakai alat bantu. Celek sampai bener-bener nancep, celek. Terus saya tadi udah bilang bahwa 451 coba dites di sini pakai AVO 45 itu ada hambatan. 45 ada hambatan ya. Jangan cek sama AVO, tapi kalau sudah yakin bahwa dipasang itu benar-benar nancep, ya udah nggak usah dites gini, nggak apa-apa. Ya. Jadi di sini harus dites bener-bener, dites 451 ya. Bolak-balik nggak apa-apa kalau untuk ngetes saja. Ada hambatan ya. Di situ ada nilai hambatan. Pada saat jenengan tak angkat gini, jenengan tes di sini juga harus ada hambatan. Kurang lebihnya harus sama. Engkau lagi dites ini bolak-balik nggak apa-apa, hanya untuk ngetes saja kok. Ya. Ada hambatan, ya toh? Ya. Lah begitu sama masuknya ke sini, jenengan masukkan ke sini, itu juga harus ada hambatan, Mas. Jangan OL. Engkau lagi sama masukkan ke sini celek ini, ya toh? Terus sama tes di 4 sama 5-nya di sini itu OL, padahal di tes itu ada. Apa yang perlu kita curigai? Yang perlu kita curigai, satu, solderan di sini lepas enggak? Solderan di dalam sini lepas enggak? Oke, sampai di sini paham ya? Jadi kalau dites ini enggak putus, tapi dites sampai sini kok enggak nyambung, ya perlu dicurigai bahwa ini bisa dilepas. Cara ngelepasnya ini 2 buah baut ini jenengan lepas. Terus sistemnya tidak sama dengan punya GX16 atau punya blower atau punya solder 936, enggak sama. Kalau punya ini punya GX12 atau T12 ini ya, 2 baut dilepas, lalu ini diputer, Mas, anti clockwise atau puter ngiri, itu kok drat ulirnya kerja dengan keluarkan. Jadi nggak dicabut enggak. Kalau punya blower sama solder 936 kan 3 baut tuh, tinggal narik. Kalau ini di sini nggak ada bautnya, nggak ada penguncinya, tapi di sini drat ulir. Jadi iki sama kendorin baru ditarik ya. Terus dilihat, oh iya Mas Abi, nomor 5 ini lepas ini kini, makanya dicek kok nggak ada hambatannya. Nah ya, sampai di sini paham. Jadi ini dasar ini harus tahu. Engko lek misalnya jenengan nggak punya dasar tahu ini, pada saat ada barang datang kok nggak panas, sing disalahne boke. Bok itu sudah ratusan yang keluar, mungkin 500 bok ada. Produk ABT210 itu mungkin ada sudah. Jadi jenengan harus paham, dasarnya harus ngetes ini juga. Tapi kalau sudah yakin nyambung, ya wis gitu ya. Oke, ini sudah nancep, dites di sini juga sudah oke. Sekarang kita beralih ke box. Ini adalah T210 versi 2 ya, versi 2. Kalau versi 1 tidak ada penyimpanan channel. Ini versi 2 ada penyimpanan channel. Ya, ada penyimpanan channel 1, 2, 3. Kemudian karena saking banyaknya teman-teman yang menggunakan mata solder A, B, C, D, ya, setiap mata solder itu punya hambatan masing-masing dan ada karakteristiknya masing-masing. Nah, akhirnya dari pengalaman saya waktu eksperimen dan lain sebagainya, saya putuskan untuk rekomendasinya pakai ini ya, Mas. Nek pakai OSS ini kalau mata solder putus sekalian putus gitu. Tapi kalau merek lain kayak yang pernah tak alami itu mekanik ya. Mekanik itu enggak putus tapi resistansinya melar, hambatannya melar. Nah, kalau melar itu dites nyambung. Tapi enggak keluar panas karena hambatannya besar jadinya. Akhirnya yang dihajar apa? MOSFET-nya di sini. Makanya saya bilang teman-teman, udah pakai ini aja lah, OSS ini aja. Karena ini sesuai dengan eksperimen saya waktu itu juga. Terus ternyata dikasih mata solder merek-merek yang lain kadang tidak cocok. Tidak cocoknya apa? Kadang panas tinggi, kadang kurang panas. Masa biasanya enggak 300 panas, itu kok 300 kurang gitu, ngono loh. Dari
banyaknya feedback balik ke saya, masukan-masukan teman-teman itu, akhirnya tak putuskan wes ngene Mas, tak buatkan versi 2-nya dengan penyimpanan channel-channel kayak gini. Terus untuk pengaturan panas, karena jenengan gonta-ganti mata solder, di versi 2 ini sudah saya tambahin namanya trim pot ya Mas, trimmer potensio. Ini untuk ngatur panas solder AB 100 itu sudah bisa melelehkan timah. 1 CAB podo karo 300 pabrikan ya. Jadi kalau misalnya 100 merasa kepanasan, ini saman kurangi Mas ya. Trim pot di sini saman kurangi, putar ke kiri ya. Dengan dengan pemasangan model kayak gini loh ya, yang kuningnya ini ya, kuningnya ini mendekati atau kuningnya berada di luar dekat sama dinding atau bagian luar itu. Kalau ke kanan menambah panas, ke kiri mengurangi panas. Tapi umpama jenengan beli terus dipasang di produk versi satunya, ini kebalik di sini, nanti ke kiri jadi menambah panas, ke kanan mengurangi panas gitu aja, hanya kebalikannya aja. Rekan-rekan yang masih versi 1, yang masih belum ada penyimpanan channel ya, belum ada penyimpanan channel kayak gini, terus pengen ngatur panasnya supaya bisa fleksibel, ada resistor di sini, nilainya ada yang 100 kilo, ada yang 300 kilo, ada yang 10 kilo. Itu sama ganti dengan trimpot 50K atau 100K. Trimpot itu kan trimmer potensio ya, sebuah komponen yang bisa ngatur hambatannya. Nah, dengan jenengan ngatur hambatan, nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke panas. Wah, Mas Abi, 200 saya mau marong ya solderku. Lah nyapa Mas? Kepanasan nih, pengen tak kurangi, tinggal ngurangi ini, dikecilin trimpote ya, diputer. Nah kalau saya biasanya itu pada saat nyeting itu saya kasih ke beban. Jadi mata solderku ojo diangin-anginkan kalau nyeting, kasih ke beban, ke timah lebar atau apa. Jadi nanti kelihatan, kalau tak putar ke kiri kok semakin kumel ya, kok nggak lancar nih. Nah berarti itu mengurangi panas. Atau bisa juga jenengan lihat kalau punya wattmeter. Kalau saya biasanya pakai wattmeter. Jadi kalau misalnya suhu 100 itu saya ngukurnya sekitar 10 sampai 15 watt. Nanti kalau suhu 400 ke atas itu 20 sampai 30 watt atau 25 watt. Ya. Jadi cuman permainan ini. Lek kepanasan saman kurangi, lek kurang panas saman tambahi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke pengoperasian ya. Mas, saya setting ini agak panas, artinya saya setting ini trimpotnya sudah tak fullkan ke kanan. Trimpotnya saya fullkan ke kanan sampai ada bunyi klik ceklik ceklik ceklik, berarti itu udah maksimal ya. Pokoknya ada tanda bahwa itu sudah mentok trimpotnya, ya udah saya fullkan ke kanan. Engko lek enggak ngono lah padha ae saudare Mas Abimanyu karo pabrikan padha ae ternyata lah. Ini jenengan denger ya. Nah, ada bunyi tik. Nah, itu. Nah. Ya, ini tandanya udah trimpotnya full ke kanan. Ya. Tik. Nah, oke. Ini saya maksimalkan. Mas, besok kalau misalnya nyampe barangnya terus jenengan merasa kepanasan, kurang ono ke kiri. Kurang ke kiri. Oke, kita nyalain seperti ini. Nah, biasanya kalau misalnya saklar ini macet, dimatikan nggak bisa kayak gini, ambil benda tumpul Mas. Mas yo sampean ganti anyar pun dengan ukuran yang sama bakalnya kadang yang ngono kuwi. Ambil benda tumpul, ketok aja. Nah, ketok aja. Ya. Ini kalau misalnya berhasil, dia akan mati. Nah, matinya nggak spontan langsung begitu saklar mati, layarnya mati enggak, karena di sini ada namanya elko, nyimpen setrum.
ibarat reservoir tampungan air di atas rumah itu kita punya bak tandon. Lelek tandon isek kan ya nggak mungkin langsung habis airnya gitu ya. Jadi kalau misalnya jenengan nyalakan kayak gini, terus suatu saat mau dimatikan susah, nggak mau mati, ketok aja. Pakai benda tumpul ketok aja, tek tek tek. Biasanya cuma lengket aja. Oke. Ya. Oke, pengoperasiannya seperti ini, sudah masuk ke sini. Ini channel 1 2 3. Biasanya default dari saya ya 100, 200, 300. Oke. Nah, kalau yang ini untuk pengaturan di sini Mas ya. Ini misalnya jenengan tekan tahan. Bukan tekan tahan, tekan sesaat aja. Ini ngatur timer sleep. Ini sampai 60. Nah, rekomendasi saya jangan disetting sampai banyak 60 gini. Kenapa? Nanti pada saat gagang solder jenengan taruh itu dia nggak akan ngeselip sampai hitungan mundur, hitungan sampai 60-nya itu tercapai baru dia ngeselip. Efeknya apa? Efeknya solder iki Mas, mata soldernya kan kecil. Lah kalau sama delay kan terlalu lama, iki panasnya mau tersalur kemana? Ingat teman-teman yang dari 936 naiknya loncat langsung T12 bukan ke langsung loncat naiknya ke T210 bukan ke T12, biasanya kaget. Kagetnya apa? Mas Abi, suhu 200 tak jarning ini nggak tak pakai tak angin-anginkan kok lama-lama merah ya mata saudari. Lah iya, lah ini mata saudarnya kecil mau tersalur kemana, panasnya nggak bisa nahan. Jadi prinsipnya solder model kecil kayak gini angkat langsung gunakan supaya panasnya tersalur kemana, ke timah bisa, ke fluk bisa, ya toh. Pokoknya nggak boleh diangin-anginkan, begitu diangkat diangin-anginkan gitu. Dibiarin suhu di atas 150 punya AB, lek sampean biarin gini nanti merah lama-lama Mas. Ya, banyak yang kaget, Mas Abi tak setting 150 itu sabang yo. Nah, ya karena satu diangin-anginkan, nggak digunakan. Yang kedua memang settingannya saudara api panas. Itu yang di versi 1 sebelum tak pasang trimpot ngene iki. Itu banyak yang 200 marong ya Mas Abi. Piye iki? Ya udah akhirnya keluarlah versi kedua yang bisa jenengan adjust sendiri ya. Jenengan atur sendiri panasnya. Oke? Ya. Saya biasanya ngatur sleepnya di 2 atau 3 detik aja. Jadi begitu ditaruh celek gitu, ada delay. Delay itu fungsinya untuk menurunkan watt. Jadi ada 3 kondisi di solder ini, 3 kondisional. Satu kondisi dipakai itu full power, full kekuatan. Kondisi ditaruh dalam artian mau menuju ke sleep, itu wattnya diturunin atau powernya diturunin. Setelah diturunin baru masuk ke sleep, itu benar-benar nggak kepompa atau wattnya kecil cuma 1,4 watt gitu lah. Jadi sistem solder ini ada delay sleepnya Mas. Makanya saya bilang tadi, ojo sampean guys delay sleepnya terlalu lama, karena biasanya kan gini, pengen diangkat langsung digunakan masih panas gitu loh. Saya bilang tadi 936 itu memang banyak yang dibuat panas terus. Kenapa? Mata solder kan gede Mas, mata soldernya besar. 936 tuh ya solder sing model kayak gini loh Mas, kayak gini nih, model-model jadul kayak gini gitu. Itu mata solder kan besar. Jadi banyak kan ini tidak dibuat slip. Ya, tidak dibuat slip supaya pada saat diangkat udah panas atau standby-nya panas gitu. Ya. Lah kalau solder yang kayak gini dibuat model slip delay-nya panjang, ini kok marong Mas. Jangan dibuat slip, karena mungkin opini atau sugesti jenengan pemikirannya itu tak buat slipnya panjang ya lah, engkau diangkat kan nggak nunggu panas. Itu salah. Ini T210 atau C210 ya. 2-3 detik jenengan angkat itu panas Mas. Jadi nggak perlu dibikin time slipnya panjang. Sampean gawe ngono, sampean taruh gini, celek gini, masih ngitung dia 1, 2, 3, 4 sampai 24 detik baru sleep. Lah berarti panasnya ini mau tersalur kemana gitu lah. Paham ya? Jadi nggak usah diselip panjang, 2 detik 3 detik cukup ya. Oke. Nah,
solder ini kalau normal di situ pompanya jalan Mas ya, lampu kedip-kedipnya jalan, lampu kedip-kedipnya jalan, ini normal ya. Jadi begitu jenengan tancepin celek ini langsung panas, kecuali kalau ditaruh di tempat dudukan gini, diselipkan gini, lampu pompanya itu nggak nyala. Nah terus kalau lampu pompanya itu nggak berkedip tapi nyala terang, itu malah error. Tak tunjukkan sekalian. Jadi nek lampu pompa yang berkedip itu ya, ini untuk yang khusus ini ya, versi 2 ini ya, yang ada channelnya. Nek lampu pompa itu malah nggak berkedip Mas ya, nggak berkedip, artinya nyala terang, itu malah error. Errornya apa? MOSFET Mas. Jadi sebenarnya T210AB itu permainan MOSFET dan elemen, mana yang lebih tahan. Di sini ada aluminium, plat pendingin, kemudian ada komponen kaki 3, itu namanya MOSFET. Kalau ke toko elektronik sediakan aja, beli 4905 atau 9504. FET itu beli untuk menggantikan ini. Jadi sewaktu-waktu ada konsleting di MOSFET atau FET-nya jebol, ya tahu, FET itu jebol kan protek ini, mati PSU-nya, mati suplainya semua, keprotek toh, sama ganti itu FET. Penak toh. Cuman FET-nya aja rata-rata. Soalnya FET-nya permainan tarik menarik dengan elemen di sing kuat ngono loh. Mulanya saya bilang tadi, kalau bisa jangan gonta-ganti mata solder, lek iso ya sing iki ae. OSS ini. Jangan gonta-ganti mata solder, engko hambatannya akan beda-beda. Ya, jadi cuman mudah, cuman nyediain FET tok kuwi. Rata-rata cuman FET yang jebol. Begitu nyediain ganti FET lagi ya udah normal lagi. Oke? Ya. Nah, ini sudah saya setting 3 detik, kemudian tekan lagi. Masuk ke sistem buzzer. Kalau misalnya kerja di dalam kamar takut anaknya terbangun, di off kan aja Mas. Ini kan off. Kalau off gini nggak ada suara apapun nanti Mas. Dengan tekan atau putar-putar gini nggak ada suara. Tapi saya pikir ini juga nggak terlalu kenceng banget kok. Suaranya buzzernya nggak terlalu ya. Buzzer on. Kemudian ada nomor saya di sini. Cuman saya WA itu agak slow respon, mendingan ke Messenger. Kalau ada kendala, kontak saya dulu. Jangan membuat postingan atau sesuatu yang membuat gaduh di dunia teknisi. Kowar-kowar nanti malah dibully sama ribuan orang pemakai produk AB. Ya, jadi kalau ada permasalahan, mendingan ngontek saya. Yo menyesuaikan jam lah. Kalau aku lagi istirahat atau mungkin pas malam, jangan ada trouble, coba cari di grup permasalahan yang sudah pernah ada apa. Nanti saya biasanya jam 2, jam 3 gitu terbangun laporan. Nah, saya ngelihat habis laporan saya ngecek ada info kah, ada WA masuk kah gitu ya. Ini kan kontak ke saya dulu. Daripada nanti jenengan posting gini. Atau kalau mau posting di grup malah nggak apa-apa, di grup support itu aja. Jangan posting ke forum yang bukan forumnya AB. Zaman posting di luar forum nanti khawatirnya salah persepsi, malah dibantai, dibully sama teman-teman yang udah pakai. Oke? Ya, langsung ke saya nggak apa-apa. Yang penting tahu jamnya lah ya. Nomor saya di sini 0813 47 09 0077 Telkomsel. Ya. Oke? Tekan sekali lagi. Nah, jenengan mau nyimpen suhu, caranya ini harus kondisi running. Berarti kalau kondisi running kan nggak boleh ngeslip. Berarti nggak boleh ngeslip, jenengan nyetingnya suhu itu kan gagang harus diangkat Mas. Kenapa? Karena gagang sama taruh gini kan dia nanti ngeslip. Ngeslip kan nggak bisa disetting. Contoh misalnya channel 1 ini mau saya kasih 150. Caranya yo mudah, sama seperti blower pabrikan lah. 150 misalkan ya. Diisi 150 pengen disimpan channel 1, tinggal tekan tahan ya, bukan tekan sesaat tuh ya, tekan tahan. Ini sudah 150. Channel 2 mau dikasih 250. Ya toh? Tekan tahan. Oke. Channel 3 misalnya mau dikasih 350. Tekan tahan.
Ini sudah tersimpan 150, 250, 350. Kita matikan. Agak lama karena elko-nya masih nyimpan mas lah, ya dah. Setelah itu kita nyalakan lagi. Posisi terakhir tadi dia berada di channel 3 350. Berarti nanti begitu nyalakan dia juga di 350 mas. Misalkan saya rubah di posisi 2 250 saya matikan. Nah, lek matikan ini nggak kena, ketok kayak. Ketok pakai benda tumpul. Nah, tunggu beberapa saat baru nanti dia habis elko-nya dia mati. Ya. Oke. Tadi saya nekan penyimpanan terakhir di channel 2 di 250. Coba kita nyalakan lagi. Dia berada di 250 gitu loh ya. Jadi sudah ada memori nih penyimpanan. Terakhir jenengan gunakan suhu berapa pada saat dinyalakan, ya dia akan menuju suhu itu. Yang penting kalau mau nyeting kondisi harus running, bukan kondisi sleep. Ya. Nah, ini ada satu channel custom namanya. Sebenarnya ini 4. Yang 3 tuh bisa jenengan simpan, yang 1 tuh enggak. Maksud channel custom itu sama puter-puter gini custom mas. Sama puter-puter gini kan jadinya custom. Dari 100 kepengen 350. Sama puter gini suwira. Kan lama toh. Ya tinggal tekan ini aja sesaat. Tekan sesaat tuh ya, bukan tekan panjang. Kalau tekan panjang dia nyimpen. Ingat, tekan sesaat dengan tekan panjang itu beda. Tekan panjang dia nyimpan nanti. Kalau ini saya tekan panjang nanti 202 ini tersimpan di sini. Kalau saya tekan panjang, tapi kalau saya tekan sesaat kayak gini, saya manggil. Paham ya? Kalau saya tekan tahan nanti itu nyimpen. Misalnya 350 nih ya. Saya tekan ini CH1 ini saya tekan lama. Yang tadinya channel 1 itu 150 sekarang berubah jadi 350. Kenapa? Saya nyimpen di situ. Nggak percaya? Kita tes. 250, 350. Ini nanti juga sama. 350 toh mas. Nah, ini 250 channel ini, channel 2. Saya tekan channel 1. Ya 350. Jadi sebenarnya ini fungsinya encoder itu untuk nyeting channel sama untuk perpindahan suhu yang tidak terlalu jauh. Misalkan ini saya setting di 100 ya. Saya kembalikan ke default aja. Saya kembalikan suhu 100 channel 1. Suhu 200 ini channel 2. Oke. Ini sudah saya kasih ke default. Nah, misalnya jenengan pakai suhu 100 nih, karena saya bilang tadi suhu 100 sudah panas, sudah bisa melelehkan timah. Terus sampean kepingin ngetes sampai marong abang. Terus kepingin ke suhu 500 atau 400 lah ya. Dari 100 menuju 400. Lek sampean puter kayak gini kapan nanti selesainya mas? Kan lama jadi nih. Dari suhu 100 menuju ke 300 kan lama. Menuju ke 400 kan lama. Ya kan? Nah, fungsinya itu jenengan misalkan ini nyeting di 300 dari 100 kepingin 400 yo tekanan iki loh mas, tekan ini tek baru terus setelah itu sama naikkan ke 400 gitu loh. Jadi fungsi channel ini kalau nilainya beda itu bisa mempercepat pekerjaan muter ini ki malah rodok titik ini loh, muternya cuman sedikit. 300 misalnya channel 3 sama setting 350, kemudian saman pengen menuju ke 400, mosok toko 1 saman puter terus sampai 400 kan juga kesuwen mas, menurut. Cari aja yang terdekatnya berapa. Oh yang terdekatnya di 300 tadi. Ya udah tekan 300, setelah tekan 300 baru saman puter mengarah ke 400 biar nggak terlalu lama, gitu lah. Kadang trik-trik kayak gini itu nggak termonitor ya, nggak terfikir di otak itu. Aku biasanya main 100 tok, nggak 300 nggih opo, panas banget. Nah, cuman harus tahu pengoperasiannya biar
agak simple, efisien waktu juga, nggak munyer-munyer nggak ini kan. Oke, 100, 200, 300. Kemudian timernya saya buat 3 detik delay ya. Di sini normal, itu lampu pompanya berkedip dan trim pot sudah tak maksimalkan. Lalu Mas, hati-hati tenan. Kalau misalnya suatu saat mau nyervis atau apa, di situ ada aluminium ya, aluminium SMPS ini namanya switch mode power supply ya. Ojo sampai kecekel sampai kepegang tangan nyetrum. Ya, hati-hati. Jadi kalau mau perbaikan cabut listrik dulu. Lalu kalau suatu saat SMPS ngedrop, pengen ganti SMPS, cabut listrik, reset ini ditekan dulu supaya apa? Ngebuang tegangan yang ada di elko besar 400 volt itu loh. Biar dibuang dulu. Mulai nggak saman buang pada saat setelah saman copot, kadang kalau nggak sengaja tangan sama nyentuh di jalur PCB di bawah SMPS itu, saya pernah Mas, nggak sengaja kesentuh mak cekring kayak kesetrum. Kenapa? Elko di sini masih nyimpen Mas. Elko ini masih nyimpan. Supaya dia nggak nyimpan, ya toh. Kan setelah saya mencabut listrik, saya mencabut kayak gini, ya toh. Ini dibuang, ini di reset, dimatikan, ya. Nah, dihabisin supaya habis elko di situ. Lewat elko habis itu, dia nggak nyetrum. Ya, jadi fungsi tombol reset itu bukan untuk menyalakan, mematikan, bukan, tapi untuk ngabisin ini supaya pada saat terjadi protek sama nggak nunggu berjam-jam. Kenapa harus nunggu? Karena elko ini masih nyimpen. Ben entek caranya piye dibuang, di reset pakai ini. Fungsinya di semua produk AB kalau ada tombol belakang namanya reset asematik, ngebuang sisa-sisa tegangan yang ada di elko besar supaya nggak nunggu berjam-jam. Oke, paham ya? Kita tes panas. Saya nggak naikkan suhu 500 ya Mas. Eman mata saudari sampean. Mata saudari saya putus soalnya yang biasanya tak buat tester. Biasanya kalau saya ngetes kan ada satu mata saudari pisau ini. Ini kan sering tak pakai untuk ngetes. Ini putus Susan. Udah berkali-kali saya pakai, akhirnya pedot. Jadi kalau misalnya saya ngetes di suhu 100 timah sudah meleleh, terus saya lihat di konsumsi watt ya, di konsumsi watt di sini udah berjalan sekitar 10 sampai 15 watt ya di sini. Udah cukup. Berarti jenengan naikkan ke 500 pasti merah mata saudari. Oke. Kita lanjut. Saya sudah mulai ngantuk mata. Aku jarang turu bengi ya, tenan ya. Oke, saya matikan dulu. Nah, kalau misalnya, Mas, aku pas nyeklek niki nek percikan api nggak apa-apa, nggak usah takut. Ada percikan misalnya, ini percikan karena nyambung saklar toh. Ya. Pasang. Nah, oke, di sini ada yang beberapa kali pengiriman ini ada yang patah. Nek patah dilem Mas, karo lem Korea itu bisa. Atau gini, ini sama copot baute, ya, ini sama copot baute, lalu kabel ground ini untuk slip itu sama sambung, sama arahkan ke bawah. Yang penting baut ini masih bisa dipakai, ya toh, masih bisa tersolder. Jadi kabel ini kan disolderin baute itu Mas, supaya apa? Pada saat ditaruh groundingnya ini nyentuh di kabel, dia ngeslip Mas. Jadi seumpama Mas Abi bokeh tak selenin dhuwur, saudara tak selenin ngisor, iso. Yang penting kabel itu sama sambung, terus nanti dibautkan ke situ. Jadi bikin tatakan sendiri di bawah. Mbuh CP caran sampean seorang teknisi berpikir, misalnya bokeh di atas atau boknya di atas gini, terus saudara di bawah gitu ya. Ya sampean buat gimana caranya? Atau bikin sebuah dudukan kayu, terus iki dibaut ning kayu. Yang penting dia nempel besi baut ini, dia ngeselip saudari ini ya. Pada saat saya nyalakan, karena saya setting 3 detik, dia nggak langsung slip, dia harus ngitung dulu selama 3 detik baru dia ngeselip kayak gini ya Mas. Saya nyalakan ya. Nah. Kondisi slip dia ngitung dulu 1, 2, 3. Lah pada saat dia ngitung slip kayak gini tuh buatnya jalan. Tapi cuma sesaat, ibaratnya sepeda motor itu dipanasi dilut loh. Iki sangat Mas. Sedilut sangat.
Jadi pada saat dinyalakan, ngitung 1, 2, 3, dia mompa, habis itu dia ngeslip. Begitu diangkat, ini timahku ya, timah genjajah. Ya. Ini 100 ya, settingan 100 ya tadi ya. Begitu diangkat, buatnya jalan. Ini wis panas mas, ini udah bisa ngelalain timah. Loh, wis bisa mas. Jadi nggak perlu time slipnya dibikin lama. Suhu 100 loh ini Mek Guran. Maksudnya angkanya 100. Ya, maksudnya angkanya 100 itu, gitu. Nah, saya udah ngelihat di sini kalau dia udah bermain di watt 10 sampai 15 watt udah cukup. Itu kan bermain antara 12, 11,9, 10 watt. Itu watt ya. Itu bukan 120 tapi 13 koma ya, ada komanya itu, satu angka di belakang koma. Gitu. Nah, itu udah cukup. Iki lek dibiarin lama-lama ya merah mas, lama-lama merah, 100-nya lama-lama merah. Kenapa? Karena harus digunakan ya, harus digunakan. 100 digundukan kayak gini itu sudah agak bisa loh, tapi saya apa ya, saya rodok jendel mas. 100 itu saya naikkan di 200. Ini timah gundukan gede naik ini. Nah, jadi solder ini harus digunakan mas, nggak boleh diangin-anginkan ya. Ini 200 itu timah menggunung gini rotok jendel. Itu udah bermain 17-20 watt misalnya di suhu 200. Jadi kalau misalnya sampai sana kepanasan, sampean turunkan sendiri ya. Ini padahal cuma 200 ini mas. Nih ya, ini 200. Nah 200 nya kok ini. Jadi ini bukan suhu aslinya, tapi suhu yang lebih panas dari pabrikan ya. Memang saya setting 200 tuh mas. Wattnya sudah bermain itu 19 watt, 16 watt gitu. Loh, wis kok ngene. Lek umpama tak setting podor pabrikan ya ora nek bedane untuk pabrikan ae. Ya. Turunkan di 100. Baru dibersihkan sama sitrun ya. Kalau saya ada stok sitrun pasti saya kasih ya. Turunkan di 100 terus dibersihkan supaya mengkilat lagi. Celupkan ke sitrun. Habis itu dibersihkan supaya masih mengkilat lagi ya. Yang diutamakan kan ujungnya toh mas ya. Nah iki mengkilat nih mas. Nah masih mengkilat toh, terus diselipkan. Nah, digunakan di 100 saja. Besok kalau kepanasan sama tinggal ngurangi itu ya mas, trimpotnya sama putar ke kiri beberapa putaran boleh sampai dirasakan kira-kira berkurang apa urung panasnya. Puternya peng 3, peng 4, peng 5 rapopo sampai sampean rasakan panasnya kurang apa enggak. Terus kalau kebablasan ini biasanya nanti ada tulisan error. Kenapa kok error? Karena resistansi hambatannya itu yo jauh banget dari yang ditentukan gitu loh. Umpama ditentukan ringnya itu misalnya 100 ngono ya. Terus 100 itu kan ada plus sama min gitu. Misalnya plusnya sampai 130, minnya sampai 70. Yo lek sampean ngedukne ojo sampai di bawah 70, yo mesti nggak kebaca no hambatannya. Karena memang tetap memerlukan namanya hambatan untuk ngatur op-amp-nya gitu loh. Untuk ngatur rangkaian itu dia butuh hambatannya sekian. Lek hambatannya sampean gede nih, yuk mungkin itu malah error gitu loh. Ya, di sini jadi error. Jadi triknya kalau mau mengganti yang versi 1 yang di situ awalnya resistornya jenengan lihat dulu resistornya berapa ohm itu. Habis itu jenengan ukur, terus trimpotnya dideketin ya. Atau kalau misalnya nggak bisa ngukurnya ya saman pasang. Kalau misalkan dia error berarti nggak pas diputer aja entah ngiri atau nganan. Yang jelas nyetingnya ini harus sampai di
gunakan harus sambil dikasih ditimah atau apa, sesuatu yang bisa menyalurkan panas. Karena Saman nggak bisa nyeting keadaan slip kayak gini. Keadaan slip kayak gini loh, channel 1, channel 2 loh nggak bisa diapa-apain. Dia tidak terlock kecuali ini aja. Nah, kecuali ini bisa. Nah, ya. Kalau itu bisa. Kalau tombolnya nggak bisa. Termasuk ini diputer-puter ya nggak bisa, Mas. Kenapa? Udah diselipkan, di lock kok. Ini baru bisa diputer kalau gagangnya diangkat. Oke? Udah panjang lebar saya ngasih penjelasan. Mungkin kalau misalnya kurang jelas nanti jenengan WA saya atau inbox saya. Dipatut semua antuk. Suaranya serak-serak ya. Terus bagian atas memang tidak saya lem. Jadi kalau ada kendala, buka aja tutup atas. Agak presisi, kalau kesulitan pakai cutter. Pakai cutter ya. Seret dibuka, seretnya. Di atas memang tidak saya lem. Ya. Dimana Anda istilahnya kalau ada masalah kan enak atau tinggal buka atas gitu. Nah. Dan udah tak jelasin panjang lebar. Kebanyakan kalau yang ada problema itu cuma di fed sama mata solder sama gagang solder aja ya. Mata solder sama gagang solder sama fed wis rata-rata di situ. Jadi misalnya ke toko elektronik cari 4905 atau 9504 fed P channel ya, tegangan positif yang dimainkan atau P channel ya. Oke, sementara gitu pengoperasian juga nggak susah. Ini 3 channel, kalau yang ini 5 channel, tapi ini tidak pakai tombol. Ini sistem pengaturannya pakai ini, dan udah tak buatin video tutorialnya juga di sini yang 5 channel. Lebih kecil, lebih ramping, dari sisi dimensi boxnya juga lebih ramping, bisa dipegang tangan. Oke, sementara gitu terima kasih banyak. Mas siapa ini? Dajjal Mas Iksan, langsung saya pesan 1 Kang. Ya oke, nanti habis live ini baru tak follow up ya. Tapi nggak bisa terlalu lama, ngantuk. Ya, sementara gitu terima kasih banyak teman-teman udah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya Revis dengerin Abimanyu ngoceh ngalor ngidul ngetan ngulon. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.